Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinudin Jou dengan NPM 2210 109 1037. Nah, untuk materi pertama tentang reformasi struktural, ya, yang dimana pengertiannya adalah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh suatu sistem pemerintahan, baik itu birokrasi ataupun suatu lembaga tertentu. Nah, dengan tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses atau sistem pemerintahan yang ada supaya kedepannya lebih efektif, lebih fleksibel dan transparansi. Sekian, untuk selanjutnya nanti disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dengan NPM 22200091033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian penting dalam reformasi birokrasi, yaitu reformasi aparatur sipil negara atau ASN. Reformasi ASN itu merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani masyarakat. Kita semua tentu menyadari bahwa selama ini banyak tantangan yang dihadapi ASN di Indonesia, mulai dari rendahnya produktivitas, tumpang tindih kewenangan, lemahnya integritas, hingga masih adanya praktik-praktik nepotisme maupun korupsi. Maka dari itu, reformasi ini menjadi sangat penting agar birokrasi kita bisa bertransformasi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Salah satu fokus utama dalam reformasi ASN adalah perbaikan pada sistem rekrutmen dan promosi. Di sini kita menekankan pentingnya prinsip meritokrasi, artinya ASN harus direkrut dan dipromosikan bukan karena kedekatan atau koneksi, tetapi benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan sistem ini, kita berharap bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Perkenalkan, nama saya Iman Novita, NPM 2201091021. Selanjutnya, salah satu fokus utama dalam reformasi ASN adalah perbaikan pada sistem rekrutmen dan promosi. Di sini kita menekankan pentingnya prinsip meritokrasi, artinya ASN harus direkrut dan dipromosikan bukan karena kedekatan atau koneksi, tetapi benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan sistem ini, kita berharap bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Selain pengembangan kompetensi, ASN juga menjadi prioritas penting. ASN harus terus dibekali pelatihan dan peningkatan, perkembangan teknologi, dan memahami dinamika kebijakan publik. Kita tidak ingin aparatur kita hanya sekedar menjalankan rutinitas administratif, melainkan juga mampu berpikir kritis, berinovasi, dan menawarkan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Reformasi ini juga menyasar pada sistem evaluasi kinerja yang lebih objektif dan transparan. Jadi setiap ASN nantinya akan dinilai berdasarkan capaian kerjanya. Yang berprestasi tentu harus diberi penghargaan, sementara yang melakukan pelanggaran atau tindak berkinerja akan diberikan pembinaan atau sanksi yang tegas. Hal ini akan mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Namun tentu saja reformasi ASN ini tidak sampai tantangan, salah satunya adalah eksistensi dari dalam birokrasi itu sendiri, terutama dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan sistem lama. Selain itu, masih ada tumpang tindih regulasi serta lemahnya komitmen dari sebagian pemimpin lembaga. Maka dalam hal ini kepemimpinan yang visioner sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, peran serta masyarakat yang juga penting dalam mengawasi dan mendorong akuntabilitas birokrasi.